صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita ke kajian kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-70 di kitab ini. Kita baca dulu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaih min ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Wa amal wasiluna fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Terjemahnya, qata'a as-sa'irina, telah memutuskan Allah as-sa'irina untuk atau bagi orang-orang yang sa'ir, salik, orang-orang murid. Dulu pernah kita bahas pembagian keadaan hamba-hamba Allah itu. Ada namanya awamun nas, ada namanya sairin atau salikin, ada yang namanya wasilin. Nanti kita jelaskan. Qata'a telah memutuskan Allah sairina bagi orang-orang yang sedang meniti jalan menuju kepada Allah, lahu baginya. Wal wasilina, dan orang-orang yang sudah usul ilaihi, kepadanya, kepada Allah maksudnya. Memutus dari apa? An ru'yati a'malihim, dari melihat amal mereka. Wa syuhudi ahwalihim, dan dari menyaksikan ahwal, keadaan diri mereka. Ini tanda orang-orang yang akan dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan putuskan bagi dia untuk melihat amal-amal mereka dan menyaksikan keadaan atau ahwal keadaan mereka, sehingga mereka itu fokus hanya untuk
mendekat kepada Allah untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Amma sairuna, adapun orang-orang yang sair salik atau murid yang sedang meniti perjalanan mendekat kepada Allah, kenapa diputus oleh Allah tidak menyaksikan amal mereka? Fali'annahum, karena sesungguhnya mereka lam yatahaqqaqus sidqa, belum sampai ke haknya kebenaran, ma'allah, bersama Allah biha, di dalam amalnya. Maksudnya kenapa orang-orang yang salik, yang posisinya nomor 2 dari hamba Allah, yaitu murid, itu mereka enggak dikasih lihat oleh Allah amal mereka, diputuskan dari melihat amal mereka. Kenapa? Karena keadaan mereka ini masih lemah, belum siddiq amalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih masih kurang, masih banyak cacatnya, masih belum sempurnanya, masih kurang benar niatnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala enggak kasih lihat amalnya kepadanya. Itu diputuskan melihat amalnya. Itu bagi orang yang salik. Karena orang salik ini masih proses. Nanti kalau dia ngelihat amalnya jadi enggak ngelanjut proses untuk menjadi wasilinnya. Itu yang salik. Wa amal wasilun, dan adapun orang-orang yang wasil ini orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Kenapa juga mereka tidak diperlihatkan oleh Allah amal-amal mereka dan keadaan ahwal mereka? Fadi'annahu, karena sesungguhnya ghayyabahum, Allah telah menenggelamkan mereka bisyuhudihi, di dalam menyaksikan Allah anha, dari amal tersebut. Nah, adapun orang-orang wasil yang sudah sampai kepada Allah, mereka tidak lagi melihat amal mereka. Karena apa? Karena mereka sudah ditenggelamkan, sudah musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dari amal mereka. Jadi mereka itu sudah enggak ngelihat lagi amalnya, tapi yang dia pandang itu Allahnya yang memberi amal tersebut. Ini orang kalau sudah sampai kepada Allah itu kan tidak akan lagi ingat yang namanya selain Allah. Orang sudah mendapatkan puncak kenikmatan, sumber kenikmatan Allah, ya tidak akan melihat lagi nikmat-nikmat yang kecil yang ada pada makhluk-makhluknya. Nah, itu caranya Allah menyelamatkan orang-orang salik dan orang-orang wasil. Paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi seperti mana yang katakan tadi, ada 3 jenis hamba-hamba Allah. Ada 2 yang sangat dicintai oleh Allah, yang satunya ini tergantung nanti. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah." Jadi ada 3 keadaan hamba-hamba Allah. Yang pertama yaitu orang-orang yang zalimun li nafsihi. Nah, kalau bahasa umumnya disebut awamun nas. Awamun nas ini apa? Orang yang masih melihat dirinya saja. Dalam amal itu yang dicarinya itu kesenangan dirinya, apa yang sesuai dengan nafsunya, keinginannya, cocok dengan nafsunya diamalkan. Kalau enggak sesuai, enggak mau dikerjakan. Nah, ini awamun nas. Jadi ibadahnya tersebut masih menurut kesenangan dirinya. Nah, ini namanya zalimul li nafsih. Yang dipandang itu sesuai enggak dengan kesenangannya. Nah, kalau enggak sesuai, ya mikir-mikir dulu untuk dia mau kerjakan. Nah, ini awamun nas, kebanyakan isi dunia ini dari kalangan orang muslim ini awamun nas ini. Ngamalkan agama masih pilih-pilih, ngamal agama itu masih menurut kesenangan dirinya, bukan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebanyakan awamun nas. Paham ya? Ya, model-model kita inilah. Kita ini ya usaha untuk naik ke tingkat keduanya ya, insyaallah ya. Yang pertama, zalimul li nafsi, masih amalnya itu menurut kesenangan hawa nafsunya. Ibadahnya itu masih, walaupun ini tidak salah,
Ibadahnya tuh masih kayak dipaksa gitu. Ibadahnya masih karena takut neraka, ibadahnya masih pengen surga. Dia mau buat amal itu karena nanti supaya duit datang, mudah urusan. Nah itu masih kembalinya ibadah itu bukan ke Allahnya tapi ke dirinya. Nah ini kebanyakan pada umumnya kita sudah minta amalan ke tuan guru untuk apa? Laris dari dagangannya. Minta amalan apa supaya tidak diganggu dan sebagainya. Nah yang kemudian yang kedua yaitu yang tadi apa? Zalimul li nafsih. Yang kedua wa minhum muqtasid, yang sudah sedang. Nah ini orang yang sudah mau tidak lagi posisi awam tapi dia ingin untuk lebih dekat lagi kepada pemberi ibadah tersebut, kepada pencipta alam semesta, pencipta dirinya yang memerintahkan dia untuk ibadah. Nah ini disebut biasanya dengan sebutan salikin, orang yang sudah mau meniti jalan untuk lebih dekat kepada Allah, atau disebut murid, orang yang sudah mau ingin berkehendak dekat dengan Allah. Paham ya? Nah orang-orang seperti ini sudah berubah keadaannya. Apa-apa itu dipandangnya itu bukan lagi untuk kesenangan dirinya, walaupun mungkin masih ada keinginan-keinginan, tapi dia sudah proses. Makanya orang yang salikin ini memandangnya itu cintanya kepada Allah dipandangnya melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Itu yang kedua, yaitu orang-orang sairin, yaitu orang-orang yang sudah ingin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ya dengan aturan-aturan. Paham ya? Makanya jadi ilmu yang kita kaji ini apa namanya, ilmu kitab Al-Hikam, ilmu tasawuf ini ya arahnya kan ranahnya supaya kita makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ilmu makrifat itu tidak dipelajari, sebenarnya enggak dipelajari, karena itu zaukiyah itu rasa. Zaukiyah itu rasa, itu pemberian daripada Allah, tidak dipelajari itu. Nah yang kita pelajari ini Hikam, Ihya, Minhajul Abidin, ini kita pelajari wadah untuk menerima pemberian itu. Kalau makrifat itu enggak dipelajari, itu zaukiyah diberi oleh Allah, tergantung kesiapan fisik tene, diri itu, hati tene cocok ndek. Makanya kita ngaji ini untuk apa? Ini sudah membersihkan wadah ini supaya layak diberi makrifat oleh Allah. Karena itu pemberian itu rasa itu. Kapan siapnya kita itu sudah siap untuk diberikan, akan dikasih oleh Allah. Maka yang kita kaji Hikam apa nih, membersihkan wadahnya dulu. Kalau sudah bersih nanti layak didatangi oleh Allah. Makanya dalam satu riwayat itu disebutkan ma wasi'ani ardi was samawat. Kalau seumpama ini aku Allah ini seumpamakan, tapi mustahil aku ini mengambil tempat, maka langit dan bumi tidak akan bisa menampungku, kata Allah. Ma wasi'ani ardi was samawat. Kalau aku seumpama, tapi mustahil kan, aku ini mengambil tempat di makhluk ini, maka langit bumi tidak akan bisa menampung diriku ini, saking Allah kan maha besar. Walakin wasi'ani qalbul mu'min. Tetapi yang akan bisa menampungku itu hati-hatinya orang-orang mukmin. Ini seumpama kan mustahil. Makanya sering kita dengar di kalamnya para ulama-ulama tasawuf itu, maksud itu qalbul mu'min baitullah. Tapi kan ini mustahil, ini seumpama. Maknanya tergantung kita ini, bagaimana kita tata hati kita ini, kita bersihkan, kita sibukkan dengan kebaikan, amal, zikir, bersihkan semua. Nanti kalau sudah layak, nanti Allah sendiri yang akan menghampiri, akan memberikan itu ma'rifat. Paham ya? Nah, maka yang kita kaji Ihya, ngaji Hikam, terus kita berzikir, kita bersihkan hati dan membersihkan wadahnya ini, wadahnya. Nanti kalau sudah Allah ngelihatnya itu, nyeriuknya itu sudah layak, maka baru akan diberikan rasa itu oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka membersihkan ini ya tidak bisa, harus proses, harus lama. Paham ya? Nah, paham ya? Nah, jadi kita yang pelajari ini adalah wadah untuk Allah layakkan kita diberi musyahadah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Bukan berarti tidak dipelajari. Maknanya itu zauqiyah. Zauqiyah itu namanya rasa-rasa, itu pemberian, bukan kita cari, dirasakan itu, diberikan nanti oleh Allah sejauh mana kita ini sudah bersih dari semua penyakit hati, hubud dunia dan sebagainya, terus hati kita sibuk dengan segala bentuk ibadah amal, maka insya Allah lambat laun dengan sendirinya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali salikin tadi itu, yaitu orang-orang sudah meniti jalan untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sama keadaannya dengan yang awamun nas. Sudah tidak lagi dia pentingkan untuk kepentingan diri dia, tapi sudah lebih dia ingin bagaimana dekat dengan Allah. Maka apa? Dia akan lepas hal-hal yang dapat mengganggu dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak seperti itu ya enggak bisa. Gimana maksudnya? Dia akan, kalau dia kerja, dia akan cari kerja-kerja yang tidak mengganggu amal-amalnya, hatinya untuk sampai kepada Allah. Dia bergaul juga, berkawan pun tidak akan berkawan kecuali hal-hal kawan-kawan yang akan bisa menyempatkan, membawa dia untuk sampai cepat kepada itu. Nah, seperti itu. Kalau kita musalikin, terus kerja kita masih yang beradul, terus pergaulan kita semilih-milih, tidak akan bisa, itu tidak bisa. Nah itu makanya berat. Kemudian kita harus punya wirid, kita harus punya amalan-amalan dan sebagainya, di samping kita tata hati. Paham ya? Nah memang ya pilihan. Ya, kadang kita di situ. Berat kan kita tinggalkan kerjaan kita, berat kita tinggalkan sahabat-sahabat, berarti kita belum menjadi termasuk golongan orang-orang salikin, masih awamun nas. Walaupun belum ya tetap kita niat. Dengan kita niat insya Allah ya kemungkinan belum sampai di dunia ya nanti di akhirat akan bisa dikumpulkan. Nah, termasuk kita ngaji-ngaji seperti ini. Nah, ya sebagian daripada kita menuju kepada ya wasilin, walaupun mungkin ya masih ya lepang lepos, masih lemah seperti itu. Insyaallah ya. Nah itu salikin, orang-orang sudah ada niatan dalam hatinya untuk bisa mendekat dengan Allah, dan ini orang sudah dicintai oleh Allah. Sudah dicintai oleh Allah karena sudah ada keinginan dekat dengan Allah. Seumpama nanti dia meninggal di saat seperti itu, dia akan dikumpulkan dengan para wasilin, orang yang dekat dengan. Kenapa? Sudah ada niatnya untuk usaha menjadi orang-orang dekat dengan Allah. Terus dia buat, dia jaga hatinya, dia tata, dia jaga apapun yang hal-hal yang dapat mengganggu dia untuk ibadah dekat dengan Allah, dia kurangi, bila perlu dia tinggalkan terus. Nah nanti ya kalau Allah sudah senang dengan hal yang dibuatnya tersebut, nanti Allah meningkatkan kepada wasilin. Paham ya? Jadi salikin ini orang yang sudah memandang cintanya kepada Allah dari arah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga namanya wasilin. Nah, wasilin ini orang-orang bukan memandang lagi sifat Allah, tapi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah enggak bisa kita sebutkan ini. Itu golongannya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama sebutkan orang-orang seperti ini ciri-cirinya ma ra'al kaun illa ra'a al mukawwin. Ini orang-orang yang jika lihat makhluk, keadaan makhluk ini yang dilihatnya itu mukawwinnya, yang mengatur makhluk itu. Jadi setiap dilihat makhluk, yang dilihat pertama itu mukawwin, yang menciptakan makhluk. Dari manapun dia lihat, apapun, lihat gunung, lihat manusia, itu dilihatnya penciptanya. Nah orang yang sudah dalam keadaan seperti ini ya sudah dikatakan orang-orang wasilin. Nah keadaan yang dua yang dicintai sailin dengan orang-orang wasilin, maka untuk meningkat mereka
terjaga ma'rifatnya, dekatnya dengan Allah, maka yang pertama bagi sairin ini akan diputus dia dari melihat keadaan amalnya. Nah, supaya fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang-orang yang salikin ini ketika dia mendekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya itu rasa ketidaksempurnaan terhadap amal-amal yang dia buat. Sehingga dia tidak bangga dengan amalnya, sehingga dia tidak ujub dengan amalnya. Sehingga apa? Kalau terjadi ujub, bangga dengan amalnya, maka itulah yang akan menghancurkannya. Maka dia ditanamkan dalam hatinya akan kekurangan amalnya. Biasanya kita kan bangga itu tatkala sempurna. Kalau yang cacat-cacat kadang kurang bangga kita kan, kadang dia terbangga. Kita bangga li anak dan kan karena dia berprestasi juara seki, hafiz Al-Quran, alim, bangga dan aku bodoh tak anak tadi yang nakal di pondok ini terbangga. Ada orang bangga anaknya nakal. Nah, jadi kapan kebanggaan itu datang? Tatkala kesempurnaan. Nah, orang-orang salikin ini diputus dia dari memandang kesempurnaan amalnya oleh Allah supaya dia tidak terganggu. Karena kalau dia merasa amalnya sudah sempurna, bagus, maka nanti akan timbul ujub, bangga diri, sehingga itu yang merusak perjalanan dia mendekat dengan Allah. Amma sairuna, adapun orang-orang yang sair, yang meniti perjalanan ini, fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma Allah, karena mereka merasakan belum mantap, belum benar ibadahnya kepada Allah itu, masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya, masih banyak tidak ikhlasnya, masih kurang sempurnanya, itu terus di hatinya, sehingga dia tidak bersandar kepada amalnya, sehingga dia fokus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu caranya Allah Subhanahu wa taala memutuskan bagi orang sair itu supaya menjadi wasil, diputus dia dari memandang amalnya, diperlihatkan oleh Allah kekurangan amalnya. Bukan berarti dia tidak beramal, tetap dia sempurnakan amalnya sesuai dengan tuntunan, tetapi dalam hatinya itu tetap merasa ini amal belum sempurna, masih luik kurangnya, masih kurang ikhlasnya, masih kurang sempurna pengerjaannya dan sebagainya terus, sehingga tidak dipandang amalnya itu. Nah, sehingga bisa tetap fokusnya kepada Allah. Karena kalau sudah memandang amalnya, ya sudah, nanti akan timbul bangga. Oh, saya sudah punya amal, sudah sholat sebegini, sudah punya amal seperti ini. Nah, itu akan merusak, sehingga tidak sampai dia pada yang ditujunya. Paham ya? Nah, maka dia memandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandangnya itu anugerah Allah yang masih diberikan kepadanya, sehingga bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang dia kerjakan, bukan amalnya. Kan sudah kita bahas di hikam pertama itu, kita dilarang untuk bersandar kepada apapun yang selain Allah, termasuk kepada amal. Bukan berarti enggak kita buat amal, amal tetap kita buat karena itu wasilah, tapi tidak kita jadikan sandaran pasti dengan amal kita sampai kepada hendak. Paham ya? Sering yang sampaikan juga, berapa banyak orang-orang yang tarekat tetapi enggak bisa sampai kepada Allah karena masih bersandar pada amalnya. Dengan saya amal ini virus segini banyak pasti saya sampai. Nah, itu yang penghijabnya itu penghijabnya. Paham ya? Nah, itu yang pertama, akan dinampakkan selalu amalnya itu belum sempurna, sehingga apa? Ya, dia tetap niat terus untuk menyempurnakannya, terus dia fokus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak timbul kesombongan, riya, takabur dalam amalnya. Wa ammal wasiluna, dan apun orang wasil ini dia diselamatkan daripada melihat amalnya dan daripada ahwal keadaannya, mungkin karomah dan sebagainya. Kenapa diputus oleh Allah melihat itu orang-orang wasil? Fali'annahu ghayyabahum bisudhi anha, karena Allah telah tenggelamkan dia dengan musyahadahnya kepada Allah dari amalnya. Jadi Allah sudah tenggelamkan dia musyahadah dengan Allah. Allah. Jadi orang kalau sudah tenggelam dengan Allah itu bisa dikatakan tidak sampai mustahil, tapi mustahil akan ingat yang selain Allah. Orang sudah berjumpa dengan Allah, akankah akan dia ingat yang selain Allah itu, makhluk-makhluk itu? Amal itu tidak akan diingat, karena orang sudah berjumpa dengan Allah, sumber puncak segala kenikmatan.
puncak segala kenikmatan. Maka gitulah caranya Allah sehingga dia tidak melihat lagi amalnya, tidak sombong lagi dengan karomahnya. Karena apa? Karena dia sudah merasakan, sudah bermuajah, bermusyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah menyelamatkan para wasilin untuk tidak tergiur dengan amalnya, karomahnya, kelebihan-kelebihannya. Allah tenggelamkan dia dengan dekatnya musyahadahnya dengan Allah sehingga tidak lagi ngelihat amalnya, tidak lagi walaupun karomahnya bencentetan, tapi tidak akan menimbulkan dia membuat dia tergiur itu, karena dia sudah punya kelebihan yang lebih, yaitu apa? Musyahadah dengan Allah itu nggak bisa dikalahkan, tidak diperdulikan. Nah ini cara menyelamatkan orang-orang wasilin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya wallahu alam lah. Paham ya? Itu kelebihan-kelebihan cara Allah menyelamatkan orang-orang sairin wasilin untuk istiqamah dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tanyakan dulu. Paham tapi ini ya? Ya. Ya. Tapi yang akan mampu menampung orang-orang muslim. Ya. Bagaimana kita memaknai ini? Harus kita memaknainya bahwa Allah itu berada di kolbun kita, berarti punya tobat. Nah, apa makna yang khusus? Iya. Ya, jadi kan sudah sebelum kita ngaji hikam ini kan sudah selesai kita ngaji akidah dulu sifat 20 itu. Jadi mustahil Allah itu bertempat. Karena Allah itu kidam maknanya adanya Allah sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat ini Allah sudah ada. Bahkan sebelum ada kata-kata tempat itu Allah sudah ada. Maka mustahil Allah ciptakan tempat terus bertempat, mustahil. Maka maknanya gimana? Seumpamakan mustahil, maknanya layaknya tempatnya tajalinya Allah atau tempatnya nur pancaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan zatnya, tetapi apa? Bisa nurnya, bisa tajalinya, bisa ilham-ilhamnya dan sebagainya. Intinya dari sanalah sumbernya orang itu akan diberi pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, bukan terus kita manakan reterlek Allah bertempat, namun mustahil. Mananya di sanalah Allah meletakkan nurnya, tajallinya, sehingga dengan itu hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Karena hati ini luar biasa. Walaupun kecil tapi menampung alam semesta ini, ditampung oleh hati kita ini. Luas hati kita ini. Kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kecil tapi masya Allah, bisa mengetahui alam-alam daripada alam zahir yang kita lihat ini, daripada alam-alam yang lain, alam malakut dan sebagainya. Jadi maknanya apa? Tidak kita maknakan reterlek, yaitu Allah bertempat. Itu mustahil. Maknanya apa? Di sana nurnya Allah, sumber pancaran Allah, tajallinya Allah. Dengan itulah, jika itu sudah layak Allah letakkan, maka sumber itulah kita akan bisa mengenal, bermakrifat, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ya hati ini sangat penting. Dalam hadis itu Rasul SAW sabdakan, Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, tapi yang pertama dilihat hati kita, baru amal. Jadi hati dulu dilihat, baru amal. Hati dulu dan baru amal. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan, kelak pada hari kiamat yang akan bisa selamat siapa? Yaitu orang-orang atallaha biqalbin salim. Maka itulah pentingnya dari tasawuf, itu arahnya ke hati. Karena jalan ma'rifat kepada Allah itu hati. Ya, ada lagi. Ya.
Ya. Nah. Seperti apa baik sangkanya dengan baik sangkanya orang kepada Allah tidak berjalan Hmm. baik sangkanya. Baik sangkanya orang-orang wasilin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya saya ini itu dia teman wasilin. Itu masih awam. Ya orang-orang wasilin itu seperti tadi itu. Makanya kan saya pernah mendengar itu. Jadi orang-orang wasilin itu orang yang sudah sampai makom yang namanya makom bako. Bako ini makom yang bisa ke Allah, bisa ke makhluk gitu. Ketika dia bersama dengan Allah, maka dia ingat dirinya makhluk, nggak sampai mengatakan dirinya bagian dari Allah, Tuhan. Ketika dia bersama makhluk, hatinya nggak pernah lupa kepada Allah. Itu ciri-cirinya orang-orang yang sudah sampai makom wasilin atau makom. Makanya di atas pana, ini bahasa-bahasa para tokoh sufi, di atas pana itu namanya bako. Kalau masih atas di makomnya makom pana, ini bahaya malah. Bahaya. Inilah makom-makom yang sampai tokoh-tokoh sufi seperti Siti Jenar, Al-Hallaj, apalagi sampai dieksekusi, dibunuh. Bukan karena salah akidahnya, bukan. Karena pemahamannya itu disampaikan kepada orang yang tidak sampai pahamnya ke situ. Sehingga dia katakan anal haq, aku Tuhan. Kenapa? Dia udah panah, dia sudah nggak ada rasakan. Yang ngomong itu bukan dia, di luar kesadaran dia. Anal haq. Syekh Biyadi Al-Bustamil katakan subhani ma'a'udhama sya'ni, maha suci aku, begitu tinggi derajatku. Nah ini ulama-ulama tokoh sufi yang ngomong seperti itu bukan dari diri dia, sudah dia tidak sadar. Jadi ngomongnya itu sudah nggak disadari itu, karena dia udah lebur. Maka nanti harus dia naik lagi ke makom namanya makom bako, sehingga dia kalau bako ini sudah bisa turun naik dia dengan Allah. Dia nggak katakan dirinya Tuhan, ketika makhluk dia tidak lupa dengan Allah. Inilah makomnya orang-orang wasilin yang akan menjadi panutan-panutan yang kembali ke makhluk untuk mendidik umat. Paham ya? Itu. Kalau sudah mau tanya orang-orang wasil gimana? Ya cirinya ya dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang seperti itu la khaufun alaihim walahum, itulah ciri wali itu. Dek narak takutna apa-apa dan tidak pernah mengeluh apapun yang terjadi. Namun masih mengeluh dek man. Karena apapun dari Allah itu pada para wali sin itu wah sudah takdir yang terbaik. Namun masih mengeluh, berarti belum. Nah itu nih kan doi keduhan tuh nih berngomplok sekejap segara, aduh dia tuh lalu mancing. belum. Kenapa? Karena dipandang nih Allah yang maha ahkamul hakimin, berarti apa saja yang diputus oleh Allah walaupun zahirnya tidak baik pasti baik. Itu orang tidak ada pikiran-pikiran yang aneh kepada Allah, itu mesti dia pandang kebaikan terus kepada Allah, karena dia tahu Allah itu maha sempurna. Maka apa yang diberikan Allah itu sempurna. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan sedih, tidak akan pernah takut. Model-model itu kan masih lu takut tuh, masih sedih tuh, masih takut telang apa-apa ada, masih takut tebilin sesini ada anak semua tahun kan masih itu kan sedih. Itu makanya kita ya. Tapi Nabi Muhammad kan ketika anaknya mati sedih beliau. Nah, itu contoh buat kita. Bahkan dulu pernah sedang ceritakan kan bagaimana Nabi itu sebenarnya saking luar biasanya marifatnya Rasulullah. Ketika Mi'raj itu kan Rasulullah langsung muwajah dengan Allah. Seperti yang dia sampaikan tadi, ke orang sudah bertemu dengan Allah sudah nggak ada yang akan diingat kecuali Allah. Karena dia berjumpa dengan sumber kenikmatan Allah. Jadi tidak akan mengingat lagi yang namanya apa bidadari ke apa, itu tidak akan. Tapi hebatnya Rasulullah itu
walaupun sudah berhadapan Allah itu, tapi masih dia ingat umatnya. Ini kisah tahiyat itu kan. Tahiyat itu ketika Rasulullah SAW di Mi'rajkan itu, di Mustawa itu berjumpa dengan Allah, maka Rasulullah katakan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini memuji Allah dengan kesempurnaan pujian, semua pujian milik Allah, sanjungan milik Allah. Dijawab oleh Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu bercakap dengan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dan keselamatan, kesejahteraan atas wahai nabiku. Maka Rasul di saat bernikmatan dengan Allah itu teringat kita. Apa bacanya lanjutnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Ingatnya itu. Ingatnya itu Rasulullah itu. Kalau beda dengan Nabi Musa dulu. Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Musa terkenal Nabi yang paling kuat itu. Nabi kuat, Nabi Musa itu di Bukit Tursina ingin melihat Allah, karena Nabi Musa ini kan termasuk kelebihannya bisa berbicara, kalimullah, bercakap dengan Allah. Saking pendaknya Nabi Musa ini, ngomong tok, ya Allah, coba aku pengen sekali lihat engkau ini, masa aku diajak ngomong aja. Jadi saking nikmatnya kan, nikmat ngomong dengan Allah itu, sampai ingin, ya Allah, begini nikmatnya ngomong dengan kau nih, coba sekali saja lihatkan zatmu supaya aku tidak penasaran. Qala lantaroni, Musa, kamu gak akan bisa melihat. Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat. Maksaan. Maka apa ya, kalau kamu mau maksa ya sudah, undur ilal jabal, kamu lihat gunung itu. Nanti kalau seumpama kuat gunung itu, kamu bisa melihatku. Maka apa? Falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah mau melihatkan, bukan zatnya ini, masih tajallinya dilihatkan itu, hancur gunung, Nabi Musa sa'iqa, pingsan. Saking nikmatnya itu enggak sadarkan diri, saking nikmatnya itu enggak sadarkan diri, pingsan Nabi Musa itu. Nah, Nabi Muhammad enggak. Bukan pingsan, itu sih diingat umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadi, itu kesempurnaannya. Maka melihat kehebatan Rasulullah ini, malaikat apa bahasanya, semua malaikat yang di langit itu apa katanya? Asyhadu, lanjutan tahiyatnya itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Bersaksi semua malaikat itu ngelihat bagaimana kok Muhammad ini sudah bertemu dengan Tuhan, yang siapapun hamba kok sudah bercakap dengan Tuhan tidak akan bisa ingat yang lain, kok dia bisa ingat umatnya. Asyhadu, bersaksi sama malaikat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena takjubnya dengan Nabi Muhammad itu. Maka itu dijadikan kumpulan daripada tahiyat itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu percakapan Allah yang disambut, percakapan Nabi Muhammad yang disambut dengan Allah, kemudian doanya Nabi Muhammad kepada umatnya, kemudian disambut dengan sanjungan daripada para malaikat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang minimal salikin. Nah, insyaallah ya, kita usaha sedikit-sedikit ya. Gimana usaha caranya? Ya sudah kayak begini ini sudah, korbankan sedikit waktu untuk ngaji, korbankan sedikit waktu untuk wirid, korbankan sedikit waktu untuk untuk uzlah. Uzlah ini penting. Ruangkan waktu 5 menit atau untuk tafakur, merenung, untuk terlepas dulu beban otak tadi, untuk belajar fokus, ingat jokol Allah. Lamun dek te ajah diri te marangano untuk sedikit bertafakur, untuk untuk uzlah. Nah, uzlah, minimal uzlah. Ndek tebau kan tingkatan uzlah itu dia banyak itu. Ada uzlah memberi kebaikan. Ini berat ini. Uzlah mulut aja kita kadang belum bisa. Hindari ghibah, hindari ini. Nanti sampai tingkatan tidak ngomong kecuali yang ridhoi oleh Allah. Ini pun harus ini kita lewati. Baru uzlah awak kena dulu. Nah, pas uzlah lisan tidak ngomong kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kalau enggak diam saja, baru nanti uzlah pikiran.
Kadang sudah kita uzlah ngomong, tapi pikiran itu masih udah. Ini perlu izlah ini, di stop dulu, dipikir dari pikir yang macam-macam. Ini paling berat malah nih. Detik ini saat tenangan pikiran tidak ada fokus. Habis uzlah pikiran, uzlah hati kosongkan. Terus uzlah akal masih banyak sebenarnya tingkatan-tingkatannya. Maka itu ya kita latih. Kita coba latih, insyaallah ya. Karena memang ya hidup sekali ini tidak akan ada kehidupan lagi terus di dunia ini. Setelah mati ya sudah mati. Maka minimal kita dapatlah percikan-percikan, kita merasa tenang, anyam ketika ingat Allah itu, rasakan itu, dapatkan itu sebelum kita mati. Rasa tenang kita ketika duduk bersama Allah itu kita rasakan. Supaya apa, nanti di kubur itu kena enggak takut, dah biasa teringat renung Allah. Biasa teringat Allah ketika di sirat, nanti tidak akan takut. Tapi lama dek tua merenung pol aja ini urusan dunia, hati dunia, ngelihat kengerian itu tinjot belas doh. Kalau kita biasa merenung Allah. Ya, nanti dimanapun kita akan seperti itu, insyaallah ya. Cukup insyaallah ya. Ada lagi? Itu pada beraja, kalau berberaja. Lihat waktu. Nah, insyaallah sudah lewat 3 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, apa yang kita ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nasibkan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, berkumpul dengan para wasilin. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah walil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.